ibadah atau penyembahan di dalam roh. Nah, saudara-saudara, banyak orang ketika berbicara soal menyembah di dalam roh, maka seringkali yang saya lihat orang-orang langsung mengaitkan bahwa itu adalah menyembah dalam bahasa roh. Ya, seringkali seperti itu. Saya menemukan banyak pendeta pun ketika mereka berbicara tentang bahasa roh, mereka menyinggung ini, ayat ini, bahwa kita harus menyembah dalam roh. Nah, karena itu maka harus berbahasa roh. Nah, sebenarnya ini adalah penafsiran yang salah. Salah satu prinsip tafsir Alkitab yang harus kita perhatikan itu adalah konteks. Itu adalah prinsip dasar. Setiap ayat di dalam Alkitab, ya kecuali beberapa bagian seperti Amsal, ya itu memang agak lain. Tapi rata-rata setiap bagian di dalam Alkitab itu tidak terlepas dari ikatan-ikatan kalimatnya, konteksnya. Yang dimaksudkan dengan konteks itu bisa ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya dan bahkan keduanya, ya, atau bahkan bisa perikop sebelumnya, perikop sesudahnya. Contohnya, kalau saudara mendengar atau membaca di Yohanes pasal 12 bahwa Maria mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal harganya pada waktu seperti itu. Nah, kita mungkin bertanya, mengapa sampai Maria mempersembahkan minyak narwastu murni yang mahal seperti itu? Kita bisa mengerti karena satu pasal sebelum itu, yaitu Yohanes pasal yang ke-11, di sana dikatakan bahwa Yesus membangkitkan Lazarus. Maka kita bisa lihat, bisa tahu di situ bahwa, oh, mengapa sampai Maria mempersembahkan minyak narwastu itu? Ya karena Yesus sudah membangkitkan saudaranya Lazarus. Nah, itu contoh dari konteks. Nah, karena itulah maka pada waktu kita mau berbicara soal atau mau memahami apa sih artinya menyembah di dalam roh itu, maka kita perlu memperhatikan konteks. Nah, ayat yang mengatakan bahwa kita harus menyembah di dalam roh itu adalah yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-24. Nah, kalau kita mundur mulai dari ayat yang ke-20, konteks secara umum seluruh pasal 4 Injil Yohanes ini adalah Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Lalu muncullah percakapan ini. Nah, sebelum ini saya harus beritahu saudara dulu bahwa dari latar belakang sejarah itu ada hubungan yang buruk. Ada hubungan yang tidak harmonis antara orang Yahudi dan orang Samaria. Permusuhannya itu sudah dimulai sejak dari masa pulangnya orang Yahudi dari pembuangan di Babilonia. Ya, ketika orang-orang Yehuda itu dibuang ke Babilonia, mereka mempertahankan kemurnian ras mereka. Mereka tidak kawin dengan bangsa lain. Sementara orang-orang yang tinggal di tanah air, mereka sudah kawin campur sehingga akhirnya mereka menjadi bangsa blasteran yang nanti namanya orang Samaria. Nah, begitu orang Yehuda pulang, mereka mau membangun bait Allah yang kedua. Dan orang-orang Samaria yang blasteran ini mau menolong. Tapi orang Yehuda menolak. Darah kalian sudah kotor. Ya, karena itulah haram kalau kalian ikut membangun bait Allah. Akhirnya orang Samaria dilarang ikut membangun bait Allah. Maka orang Yahudi, orang Samaria akhirnya mengambil langkah bermusuhan dengan orang Yahudi. Dan karena itulah, maka pada waktu orang Yehuda membangun bait Allah itu diserang oleh orang-orang Samaria. Dan orang Yehuda bertekad bahwa kalau bait Allah di Yerusalem sudah jadi, orang Samaria tidak boleh masuk ke bait Allah Yerusalem. Nah, pertikaian itu memang sampai akhirnya memunculkan orang Samaria membangun pusat peribadatan sendiri. Dan pusat peribadatan mereka itu ada di wilayah yang kita kenal sekarang namanya Nablus, ya, itu di sebuah gunung atau puncak namanya Puncak Gerisim, Gunung Gerisim. Di Gunung Gerisim itulah orang Samaria membangun pusat penyembahan mereka, sementara orang Yahudi itu tetap berpusat di Yerusalem. Maka di sini kita bisa melihat bahwa ada dua pusat penyembahan, orang Yehuda di Yerusalem, orang Samaria di Bukit Gerisim di Nablus. Nah, hubungan mereka tidak baik. Orang Yehuda pernah menyerbu tempat ibadahnya orang Samaria di Gerisim itu dan meratakan dengan tanah. Itu membuat orang Samaria mendendam mereka. Sehingga
pada waktu hari Paskah, ya, orang Samaria pergi mengambil tulang-tulang manusia dan disebar-sebar di Bait Allah Yerusalem, sehingga menajiskan Bait Allah, sehingga orang Yehuda batal merayakan Paskah. Begitu kebencian di antara mereka sudah mendarah daging. Itulah sebabnya Yesus pada waktu melewati daerah Samaria, dia hendak pergi ke Yerusalem, itu ditolak oleh orang-orang Samaria. Tapi Yesus justru memberikan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Dia pergi, Yohanes pasal 4, bercakap-cakap dengan perempuan Samaria itu, dan dia minta minum pada perempuan Samaria itu. Tapi perempuan Samaria itu, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Lalu Yohanes beri keterangan, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, itu konteks mereka seperti itu. Karena itulah maka dalam percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, saudara lihat ayat 20 ini ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Gunung apa? Gunung Gerizim, orang Samaria. Tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Dari situ terlihat ada dua pusat penyembahan. Satu di Gerizim, satu di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung Gerizim, bukan juga di Yerusalem. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saudara lihat kalimat terakhir tadi itu ya, bahwa orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Nah, berarti dari konteks ini terlihat bahwa orang menyembah di Gerizim, ada orang menyembah di Yerusalem, Samaria menyembah di Gerizim, Yahudi menyembah di Yerusalem. Tapi akan tiba saatnya orang tidak menyembah di Gerizim, di Yerusalem, tapi orang akan menyembah di dalam roh. Nah, kalau begitu apa artinya penyembahan di dalam roh? Itu tidak ada kaitan dengan bahasa roh. Itu tidak ada kaitan dengan bahasa roh, tapi maksudnya adalah bahwa penyembahan di dalam roh, artinya penyembahan yang tidak terikat oleh tempat tertentu. Menurut orang Samaria, di puncak Gerizimlah Allah dapat ditemui. Dan Allah tidak berkenan kepada orang Yahudi. Tapi orang Yahudi berkata, di Yerusalemlah Allah dapat ditemui. Allah itu mempunyai rumah di Yerusalem dan Allah tidak bisa disembah di tempat lain. Yesus bilang akan tiba saatnya orang tidak menyembah di Gerizim, orang tidak menyembah di Yerusalem. Allah itu roh, artinya dia tidak terbatas tempat tertentu. Maka barang siapa menyembahnya harus menyembah di dalam roh. Kalau begitu apa artinya menyembah dalam roh? Menyembah dalam roh itu artinya sebuah penyembahan yang tidak terikat oleh tempat tertentu. Nah, maka di sini kita bisa melihat itu membuang fanatismenya Samaria. Itu membuang fanatismenya Yahudi bahwa hanya daerah mereka lah, hanya tempat mereka lah Allah bisa disembah atau bisa ditemui. Nah, orang Kristen itu menyembah. Orang Kristen percaya Allah roh. Allah roh artinya dia tidak bisa dibatasi tempat. Karena itulah maka penyembahan kepada dia tidak bisa dibatasi tempat. Tidak ada tempat tertentu di bumi ini yang menjadi pusat penyembahan. Zaman perjanjian lama memang Allah itu menempatkan dirinya dan rumahnya di Yerusalem. Tapi pada masa perjanjian baru tidak lagi demikian. Karena itu maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa bagi orang Kristen, ya, kita tidak terikat oleh tempat tertentu di dalam penyembahan kepada Allah. Karena itulah maka sebenarnya istilah kota suci, istilah tanah suci, itu adalah istilah untuk orang Yahudi. Dan sebenarnya bukan untuk orang Kristen. Dan karena itulah kita di mana saja kita menyembah tidak jadi soal. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa, ya, kalau kita lihat ibadat terikat tempat. Mengapa orang Yahudi? Karena mereka percaya Allah berdiam di Yerusalem. Makanya mereka berdoa kiblatnya ke Yerusalem. Kalau saudara lihat di dalam kitab Daniel bagaimana Daniel berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Kiblatnya ke Yerusalem. Kenapa orang Islam menghadap kiblatnya ke Mekah sana? Karena di sanalah pusatnya. Tapi kenapa orang Kristen tidak ada kiblat? Karena bagi orang Kristen tidak ada satu tempat di dunia ini, ya, yang menjadi pusat penyembahan. Karena Allah itu roh, tidak dibatasi.
maka kita dapat menyembah menghadap timur, barat, utara, selatan, mau atas, bawah, terserah. Karena Allah itu roh, tidak dibatasi tempat, ya. Dan karena itulah, jangan menganggap satu tempat itu menjadi tempat istimewa, di mana seolah-olah Allah lebih berkenan di tempat itu daripada di tempat lain. Nah, ini penting. Saya seringkali bawa orang-orang ke Israel, ya. Dan ada banyak orang yang, kalau saudara lihat di tembok ratapan, bagaimana ada banyak orang dari seluruh dunia itu bawa pokok-pokok doa tusuk di sana, ya. Bahkan ada banyak peserta tur yang mengaku bahwa mereka dititipi pokok doa. Begitu teman-teman, saudara mereka tahu bahwa mereka mau pergi ke Israel, titip pokok doa. Ada yang minta anak lah, minta macam-macam lah. Dan ditusuk-tusuk di batu-batu di tembok ratapan itu. Apakah doa menjadi lebih manjur di tembok ratapan daripada di tempat lain? Apakah Allah lebih suka menjawab doa kalau doa dinaikkan dari Israel atau di Yerusalem ketimbang dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Indonesia? Nah, disinilah kita menyadari bahwa penyembahan dalam roh itu penyembahan yang tidak terikat oleh tempat. Ini juga penting bahwa kadang-kadang ada orang berpikir bahwa hanya penyembahan kepada Allah hanya kalau di gedung gereja resmi. Tapi kalau di restoran, ya, atau kalau di hotel, misalnya ada gereja yang bikin acara di hotel atau di restoran, maka itu sesuatu yang tidak benar. Tidak juga, karena Allah itu roh, tidak dibatasi tempat. Nah, itu maksudnya menyembah di dalam roh. Yayasan Karya Bakti Esra Soru atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soru di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.